Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas salahkah kita mengikuti manhaj salaf. Bapak ini memasukkan anaknya ke sekolah Wahabi. Saya tanya, kenapa anak bapak di situ? Kata dia, saya cuma mau ngambil hafalan Qur'annya aja. Saya cuma mau ngambil hafalan Qur'annya aja, Pak Ustadz. Ya saya ini Ustadz yang lembut kan, nggak pernah saya menghasut orang. Jadi saya bilang, iyalah ambillah Qur'annya. Pas libur semester, anaknya ini balik. Pas lagi makan, kata anaknya, ya ternyata NU itu sesat. Muhammadiyah itu sesat. PRT itu sesat. Ustadz Somad itu sesat. Gitu. Ditariknya anaknya. Dia lapor ke saya tanya, kenapa bapak tarik anak bapak? Untuk apa anak saya hafal Quran, hebat bahasa Arab, kalau memasukkan saya ke neraka? Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siakuain. Kemudian dari wasiat yang keempat ini, kita mengikuti manhaj salaf. Kalau orang bertanya kepada kita, kenapa kita mewajibkan kepada kaum muslimin dan para dai untuk mengikuti manhaj salaf? Kenapa? Karena kita ingin masuk surga. Jawabannya, karena ingin masuk surga. Nabi sudah menyebutkan bahwa akan terjadi perpecahan, akan terjadi perselisihan, dan umat ini terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Tanyakan kepada para dai dan ustaz, antum ingin masuk surga atau tidak? Tanyakan kepada para ustaz, antum ingin masuk surga atau tidak? Umat kata Nabi berpecah, dan hadis ini sahih. Kata Nabi, sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga, kata Rasulullah. 1 yang masuk surga, yaitu al-jamaah. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan lagi, ketika Nabi ditanya siapa yang selamat, Rasulullah, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Itu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Itu orang yang mengikuti Rasulullah dan sahabatnya, itu yang masuk surga. Nah, kita sekarang mengajak umat untuk mengikuti pemahaman salafus saleh, Al-Quran dan Sunnah fahmi salaf. Berpegang teguh. Nabi sudah bersabda dalam wasiat yang terkenal dengan wasiat perpisahan. Ada buku saya judulnya Wasiat Perpisahan. Nabi bersabda, "May ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Nabi bersabda, barang siapa yang hidup sesudah wafatku, mereka akan melihat perselisihan yang banyak, mereka akan melihat perpecahan yang banyak, dan akan berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, sunnah para khalifah yang terpimpin dan lurus, sunnahnya para sahabat yang terpimpin lurus. Peganglah erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Pegang erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Hati-hati, kata Rasulullah, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Ya, Nabi yang sudah mengatakan demikian. Setiap bid'ah sesat, Nabi yang mengatakan, bukan kita yang mengatakan. Yang pertama kali mengatakan setiap bid'ah sesat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang namanya bid'ah hasanah dalam Islam, tidak ada. Tidak ada bid'ah hasanah. Ya, Nabi sudah ingatkan berpegang dengan pemahaman salaf. Nabi yang suruh. Jadi ini yang keempat, ikhwan fillah, kalau kita mau selamat dari berbagai macam perpecahan, fitnah yang ada, berpegang teguh Al-Quran was Sunnah ala fahmi salaf. Ini. Pertanyaan, salahkah mengikuti manhaj salaf? Sebenarnya muncul bukan karena manhaj ini baru, tetapi justru karena ia asing di tengah umat yang sudah lama terbiasa dengan tradisi, fanatisme, kelompok, dan warisan turun-temurun, teman-teman. Banyak orang tidak menolak manhaj salaf karena dalilnya, tetapi karena stigma yang ditempelkan kepadanya. Ada yang mengatakan salafi itu keras, suka membid'ahkan, anti budaya, bahkan dituduh memecah belah umat Islam. Akhirnya orang yang sebenarnya ingin lurus dalam beragamanya jadi ragu, apakah aku salah kalau mengikuti manhaj dengan pemahaman para sahabat. Padahal kalau kita jujur dan kembali ke sumber Islam, teman-teman, manhaj salaf bukanlah nama kelompok yang baru, bukan juga partai, bukan organisasi, dan bukan mazhab tandingan.
Manhaj salaf hanyalah cara beragama yang berusaha memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh generasi terbaik umat ini. Generasi yang langsung dididik oleh Rasulullah SAW, yaitu para sahabat, lalu diteruskan oleh tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Rasulullah SAW sendiri yang menegaskan keutamaan mereka, teman-teman. Dalam hadis yang sangat masyhur, beliau bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah generasi beliau, lalu yang setelahnya, lalu yang setelahnya lagi. Ini bukan perkataan ulama salafi, bukan propaganda kelompok, tetapi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika seseorang berkata, saya ingin berislam seperti para sahabat, pertanyaannya bukan salah atau tidak, tetapi justru kenapa itu dipermasalahkan. Nah, manhaj salaf bukan bicara soal baju, jenggot, celana, atau istilah-istilah Arab, teman-teman. Intinya adalah bagaimana kita memahami agama ini. Dalam akidah, manhaj salaf mengajarkan kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, tanpa menolak, tanpa menyelewengkan makna, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, mereka tidak sibuk berdebat ala filsafat, tidak memaksakan logika di atas wahyu, dan tidak menjadikan akal itu sebagai hakim atas nas. Dalam ibadah, teman-teman, manhaj salaf sangat sederhana tetapi tegas. Ibadah itu harus ada dalilnya. Niat baik saja itu tidak cukup. Ikhlas harus dibarengi dengan ittiba, yaitu mengikuti contoh Nabi SAW. Karena itulah salaf sangat takut melakukan amalan yang tidak pernah dicontohkan. Bukan karena benci kebaikan, tetapi karena takut mengada-ngadakan sesuatu di dalam agama. Disinilah sering muncul bahwa sebuah tuduhan, wah ini keras. Dikit-dikit bicara bid'ah, padahal sebenarnya yang keras itu adalah dalilnya, teman-teman, bukan orangnya. Ketika Nabi SAW memperingatkan bahwa setiap perkara baru di dalam agama itu tertolak, maka salaf mengambil peringatan itu dengan sangat serius. Mereka tidak main-main dengan nama agama. Bagi mereka, agama bukan ladang eksperimen spiritual. Manhaj salaf juga tidak mengajarkan fanatisme kepada tokoh. Salaf sangat menghormati ulama, tetapi tidak memutlakkan mereka. Al-Imam Malik pernah berkata bahwa setiap orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali Rasulullah SAW. Ini prinsip besar dalam manhaj salaf, teman-teman. Kebenaran itu diukur dengan dalil, bukan nama besar. Maka wajar jika dalam manhaj salaf pendapat siapapun bisa dikritik selama dengan adab dan ilmu. Lalu kenapa manhaj salaf itu sering sekali dituduh memecah belah umat Islam? Sebenarnya yang memecah belah itu bukan manhajnya, teman-teman, tetapi reaksi orang yang terganggu ketika kebiasaan lama mereka itu dikritik dengan dalil. Sejak zaman para nabi, kebenaran memang tidak pernah populer, teman-teman. Nabi Nuh itu dianggap membawa pepercahan. Nabi Ibrahim dituduh merusak tradisi. Nabi Muhammad SAW itu dituduh memecah belah kaum Quraisy. Apakah berarti dakwah mereka itu salah? Tentu jawabannya tidak, teman-teman. Nah, persatuan di dalam Islam itu bukan dibangun atas kompromi akidah, tetapi di atas kebenaran. Salaf sangat menjaga persatuan, tetapi mereka tidak rela mengorbankan tauhid dan sunnah demi persatuan yang semu. Mereka bersatu di atas dalil, bukan di atas budaya, tokoh, ataupun mayoritas. Manhaj salaf juga sering disalahpahami seolah-olah mereka itu anti budaya dan anti kearifan lokal. Ini tidak tepat. Salaf tidak menolak budaya selama tidak bertabrakan dengan syariat. Yang ditolak adalah ketika budaya itu dijadikan agama atau tradisi dijadikan ibadah tanpa dalil. Ini bukan ekstrem, teman-teman, tetapi justru bentuk penjagaan agama agar tetap murni. Kalau kita jujur, banyak konflik muncul bukan karena manhaj salaf, tetapi karena emosi, fanatisme, dan ketidaktahuan. Ada yang baru belajar sedikit lalu kasar dalam menyampaikannya. Ini kesalahan individu, teman-teman, bukan kesalahan manhaj salaf. Salaf sendiri terkenal dengan akhlaknya, kesabarannya, dan kelembutan dalam berdakwah, meskipun tegas dalam prinsip. Jadi kembali ke pertanyaan awal, salahkah kita mengikuti manhaj salaf?
Kalau yang dimaksud adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi terbaik umat ini, maka justru itulah jalan yang paling aman dalam beragama tentunya. Yang aneh bukan orang yang mengikuti manhaj salaf, tetapi orang yang mengaku cinta Rasulullah namun enggan mengikuti cara para sahabat memahami agama ini. Manhaj salaf bukan jalan yang mudah teman-teman, karena ia menuntut kejujuran, kesiapan meninggalkan kebiasaan yang salah, dan keberanian melawan arus. Tapi inilah jalan yang paling dekat dengan apa yang Nabi wariskan. Dan pada akhirnya setiap orang akan ditanya bukan tentang mengikuti kelompok apa, tetapi apakah agamanya itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.